Berikutnya dari juga MGK, buku kedua artikel 7. Bila hal itu terjadi, yaitu pengosongan diri, jiwa akan diterangi oleh Allah dan diubah ke dalam Allah. Dan Allah akan memberikan adanya yang adikodrati sedemikian rupa kepadanya, sehingga ia tampaknya seperti Allah sendiri dan akan memiliki segala sesuatu yang dimiliki Allah sendiri. Bila Allah memberikan karunia adikodrati ini kepada jiwa, maka suatu persatuan yang demikian besarnya akan terjadi, sehingga segala sesuatu yang ada pada Allah dan jiwa menjadi satu dalam transformasi partisipatif. Dan jiwa sendiri tampaknya lebih Allah daripada jiwa. Sungguh, ia benar-benar Allah karena partisipasi. Ya, baik. Artinya apa ini? Ayo, saya coba jelaskan sederhana ya. Dilahirkan dalam Roh Kudus selama hidup ini berarti menjadi serupa dengan Allah dalam kemurnian. Jadi ketika ini diungkapkan satu ya, misalnya ketika berbicara tentang persatuan transforman atau persatuan cinta kasih. Apa visi misi komunitas kita? Dalam kuasa Roh Kudus mengalami dan menghayati sendiri kehadiran Allah yang penuh kasih dan menyelamatkan sampai pada persatuan cinta kasih dan membawa orang lain ke dalam pengalaman yang sama. Ini visi misinya siapa? Karmel Eliana kan, Putri Karmel CSE KTM yang didahului dengan Romo Yohanes ya. Berarti ini berlaku nggak untuk kita? Berlaku. Sampai persatuan cinta kasih. Ini satu cita-cita rohani. Ya jangan seperti kalau kita dengan anak-anak kita pingin jadi apa besok gede. Anaknya siapa? Anaknya Bro Anton dan Sisian ini pingin jadi apa? Oh jadi Romo, waduh, bener-bener mami papinya nanti ya anak tunggal ya dipersembahkan untuk Tuhan ya. Oke, tapi artinya apa? Kita kadang-kadang ya bicara cita-cita sama anak-anak kita pada anak-anak kecil. Tapi kalau kita dipanggil cita-cita kita apa? Ya cita-cita kita kan menjadi kudus. Tanpa kekudusan kamu tidak akan melihat Allah, dikatakan dalam surat Ibrani. Lah pilihannya dua, nek gak kudus berarti gak melihat Tuhan. Melihat siapa? Pilihannya kan cuma dua secara definitifnya ya. Ya. Jadi dalam hal ini suatu panggilan kita. Nah, ini karya Roh Kudus dalam jiwa kita. Ini suatu juga rahmat pada zaman ini kalau kita mengenal apa yang kemudian kita kenal pembaruan hidup dalam roh, juga menjadi spiritualitas komunitas kita. Pembaruan hidup dalam roh dipadukan dengan spiritualitas Karmel. Melalui pengalaman pencurahan Roh Kudus. Luar biasa nggak pencurahan Roh Kudus ini? Bahkan Paus Fransiskus sebut apa? Hai kamu pembaruan karismatik Katolik, kamu adalah arus rahmat, the current of grace bagi gereja dan untuk gereja. Paus Fransiskus mengatakan tidak main-main ya dalam berbagai kesempatan, mengulang-ulang the current of grace, arus rahmat. Nah kalau pencurahan roh ini begitu berharga, tetapi dibandingkan persatuan dengan Allah, saya berikan sangat berharga ya pencurahan roh. Tetapi itu selalu dikatakan apa? Suatu awal yang baru dari kehidupan baru dalam roh. Saya berikan gambaran sederhana, pencurahan roh sangat berharga, tapi ibaratnya kita ini baru di apa? Baru ditowel, atau orang Jawa bilang baru dijawil oleh Roh Kudus. Belum sungguh-sungguh kenalan, belum sungguh-sungguh, saya berikan gambaran seperti Mada Rohani, pacaran, belum sungguh-sungguh pertunangan, belum sungguh-sungguh menikah, baru dia apa?
dijawil. Lalu setelah itu kan kenalan, mulai hubungan pribadi dengan Tuhan, mulai menjalani komitmen, ya, kewajiban dalam komunitas kita, termasuk ya hubungan pribadi dengan Allah yang jadi tekanan, karena ini spiritualitas Karmel kan, yaitu hidup doa dan kontemplasi. Yaitu apa? Menyediakan waktu untuk doa. Ya, tapi maksudnya ini loh, kalau kamu mulai kenalan, ya sudah, kita mulai doa. Tadi kan baru ditowel, dijawil sama Roh Kudus. Nek mau masuk kenalan lebih lanjut, koncoan, salaman, masuk hidup doa. Lah itu semakin serius persahabatan, pacaran. Lalu Santa Teresa Avila sebut ada pertunangan rohani. Lalu meningkat lagi apa? Pernikahan rohani. Sebenarnya gambarannya sangat sederhana ya, persatuan ini. Kalau dalam karya Santa Teresa Avila kemudian disebut apa? Pertunangan rohani, kemudian pernikahan rohani pada puncaknya. Yohanes Salib menyebut sebagai persatuan transforman. Lalu kemudian kondisi yang dibutuhkan, segala yang kita lakukan misalnya dalam komitmen dalam komunitas kita, pengosongan diri, lalu kemudian ya kelepasan dalam segala hal. Artinya apa? Sebenarnya Allah itu mau memberikan dirinya sehabis-habisnya. Ini kantong kolektor, bisa beri contoh enggak ya? Ya. Ya ini kantong ini kan kosong ya. Coba Anda kan seandainya penuh barang, dimasukkan apa saja. Misalnya penuh dengan, ya misalnya ini bayangkan mic ini bayangkan seperti sampah begitu ya. Ini gambarannya hati kita, suatu tempat yang ya. Jadi mic lalu masukkan semua ya. Ini gambarkan yang masuk di sini nih sampah-sampah begitu ya. Nah, kantong ini penuh sampah. Lah kalau Tuhan mau mengisi, caranya gimana? Jangan bayangkan yang diisi nanti uang ya. Itu urusan nanti sesudah selesai kan. Tapi apa? Gimana yang harus dilakukan? Kan harus apa? Kelepasan. Dilepaskan sampah-sampah ini, dibuang. Sampah jangan ditinggal. Nanti bau. Karena itu ada sakramen pengakuan dosa ya. Sampah-sampahnya dibuang semua, keterikatan-keterikatan dilepaskan. Akhirnya apa? Jiwa menjadi sungguh-sungguh kosong. Ini tadi kalau kita lakukan pertobatan, doa dan semuanya kan secara aktif. Juga kita berusaha menyangkal diri, kelepasan, semuanya secara aktif. Sampai akhirnya Tuhan turun tangan dengan pasif pemurnian, yaitu dalam karya Malam Gelap dapat kita temukan. Lalu kemudian di situ benar-benar dilepaskan dari segala kelemahan, kedagingan, sampai yang kelepasan yang paling dahsyat, yaitu apa? Dari egoisme manusia. Sebenarnya cara kerjanya sangat sederhana ya, sampai jiwa menjadi kosong dan Allah memberikan dirinya, Allah menyerahkan dirinya secara penuh pada jiwa dalam persatuan cinta kasih. Jadi kan sederhana, ibarat hati kita ini banyak sampah, banyak keterikatan, lalu melalui pertobatan, melalui doa, penghayatan ekaristi, lalu pembacaan kitab suci, melalui karya-karya kita, pelayanan atau kehidupan kita sehari-hari yang kita lakukan, kita berikan nilai demi kasih pada Yesus, itu secara aktif kita lakukan kerjasama kita. Tapi sampai akhirnya Tuhan campur tangan, mulai jiwa dimurnikan. Jiwa dimurnikan sampai betul-betul siap, betul-betul kosong. Di situ Allah memberikan dirinya sebagai mempelai rohani. Jiwa dipersatukan dengan Allah. Jadi cara kerjanya seharusnya sederhana ya. Dari pengertian ini kan sangat sederhana tentang persatuan dengan Allah. Persoalannya yang bikin tidak sederhana itu apa? Ya kita manusia yang memang harus diproses ya.